Halo semua, karena ada permintaan dari Romanus Kristianto untuk membahas tentang Deuterokanonika, jadi saya buatkan video ini. Dan yang akan kita bahas bukan hanya Deuterokanonika, tetapi juga sampai sejarah hilangnya nama Yahweh. Oke, kita mulai ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Deuterokanonika, Deuterokanonika mempunyai arti kanon kedua. Ini adalah sekumpulan kitab yang ada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pada Alkitab saudara-saudara kita yang Katolik. Setahu saya, selain Katolik, Deuterokanonika juga ada di dalam Alkitab Kristen Ortodoks Timur dan Kristen Syria. Kristen Ortodoks Timur dan Kristen Syria bukan Kristen turunan dari Katolik, dan kira-kira sama tuanya dengan Katolik. Protestan adalah pecahan dari Katolik yang dimulai dari Martin Luther pada tahun 1517. Martin Luther memulai gerakan Sola Scriptura. Intinya gerakan ini adalah gerakan kembali ke Alkitab. Doktrin gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab diprotes. Ini sebabnya namanya Kristen Protestan. Bagi Martin Luther, ajaran Katolik sudah menyimpang dari kebenaran. Bagi gereja Katolik saat itu, Martin Luther adalah sekte sesat yang melawan otoritas gereja. Martin Luther adalah salah satu orang yang menginspirasi saya. Saya berani menerjemahkan ulang Alkitab sendiri karena melihat Martin Luther. Jadi saya cukup paham kendala Martin Luther dan apa yang Martin Luther rasakan. Bagaimana orang-orang bilang dia sesat karena menerjemahkan Alkitab sendiri tanpa otoritas gereja Katolik. Apalagi pada saat itu karena Martin Luther, Eropa jadi pecah. Raja-raja tidak lagi patuh kepada gereja Katolik. Sebelum Martin Luther, Alkitab yang beredar adalah Alkitab dalam bahasa Latin. Alkitab ini dikenal dengan nama Vulgata. Tidak semua orang bisa membacanya, dan tidak semua orang boleh membacanya. Martin Luther menerjemahkan ulang Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Bahasa Jerman saat itu adalah bahasa rakyat. Banyak orang yang mengerti. Dan pada saat itu juga berkembang teknologi mesin cetak. Jadi sebelumnya, Alkitab disalin oleh orang. Semenjak Martin Luther, Alkitab dicetak pakai mesin. Karena Martin Luther tidak percaya kepada gereja Katolik, dia juga tidak percaya kepada Alkitab Vulgata. Jadi dia menerjemahkan ulang Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru dari bahasa Yunani. Nah, ketika dia menerjemahkan ulang Alkitab, ada masalah yang dia hadapi mengenai Deuterokanonika. Deuterokanonika jelas bukan Perjanjian Baru, tetapi Deuterokanonika juga tidak ada di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Jadi dia memutuskan untuk tidak menerjemahkan Deuterokanonika. Nah, sebenarnya apa sih Deuterokanonika dan kenapa tidak ada di Perjanjian Lama bahasa Ibrani? Untuk tahu itu, kita harus balik ke sejarah yang lebih tua. Kita ke sejarah pertama kalinya Alkitab diterjemahkan. Alkitab pertama kali diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani sebelum Yesus lahir. Alkitab ini disebut dengan nama Septuaginta. Isinya adalah sebagian Perjanjian Lama. Walaupun banyak orang yang tidak sepakat dengan saya percaya bahwa Alkitab inilah yang dibaca oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia. Dan di dalam Septuaginta, tidak ada nama Yahweh. Nah, kebanyakan orang percaya bahwa nama Yahweh itu diterjemahkan karena nama itu adalah nama kudus yang tidak boleh disebut. Terus terang saya tidak setuju dengan hal itu. Kenapa begitu? Begini, ini adalah peristiwa sejarah penting yang kebanyakan teman-teman pada nggak tahu. Terutama yang Protestan karena tidak adanya Deuterokanonika. Saya akan langsung aja ke intinya ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail tentang hal ini, silakan nonton video dengan judul Kesempurnaan Alkitab kedua, Nubuat Daniel. Oke? Nah, sebelum Israel dijajah oleh Romawi, Israel dijajah oleh kerajaan Seleucid. Kerajaan Seleucid adalah kerajaan Yunani yang mulai berdiri sejak 312 sebelum Masehi. Di antara raja-raja Seleucid, ada satu raja yang bernama Antiochus IV Epiphanes. Raja ini melakukan apa yang disebut dengan Helenisasi dengan sangat keras. Semua orang di wilayahnya harus menjadi orang Yunani. Berbahasa Yunani, berpakaian Yunani, makan makanan Yunani, menyembah dewa Yunani. Pada tahun 167 sebelum Masehi, Bait Suci Yerusalem dijadikan Bait Zeus oleh Antiochus IV Epiphanes ini. Orang-orang Yahudi sudah pasti dipaksa dan dianiaya besar-besaran pada saat itu. Dan itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani.
Dan menurut saya, itu juga alasan kenapa tidak ada nama Yahweh. Bukan karena nama itu terlalu kudus untuk disebut, tetapi karena dilarang oleh kerajaan Seleucid. Pada saat itu banyak yang terjadi. Salah satunya adalah pemberontakan Makabe yang membuat Israel merdeka dari kerajaan Seleucid. Semua ini tercatat di dalam kumpulan kitab yang disebut Deuterokanonika itu. Jadi kenapa tidak ada Deuterokanonika bahasa Ibrani? Karena pada saat itu, bahasa Ibrani sudah tidak boleh dipakai. Pada saat itu, orang-orang Yahudi harus menggunakan bahasa Yunani. Nah, Deuterokanonika adalah sejarah bangsa Israel juga. Dan setahu saya, orang Yahudi juga memegang Deuterokanonika, tetapi tidak dianggap sebagai kanon utama. Itu sebabnya disebut kanon kedua, Deuterokanonika. Jadi Deuterokanonika adalah buku yang diakui oleh Yahudi, Katolik, Ortodoks Timur, dan Kristen Syria. Protestan bukan tidak mengakui apa yang tertulis di dalam Deuterokanonika. Hanya saja tidak dianggap harus dimasukkan bersama Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru oleh Martin Luther. Nah, kalau teman-teman yang Protestan ingin tahu tentang isi Deuterokanonika lebih lanjut, silakan baca Alkitab teman-teman kita yang Katolik. Alkitab Katolik juga diterjemahkan oleh Lai, kecuali bagian Deuterokanonika diterjemahkan oleh LBI. Nah, apa yang saya sampaikan setelah ini adalah pendapat saya. Deuterokanonika sebenarnya tidak berdampak sama sekali pada keimanan terhadap Yesus Kristus, tidak berdampak pada iman Kristen. Tetapi dampak tidak adanya Deuterokanonika pada Protestan yang saya tahu adalah pada penafsiran akhir zaman. Hal ini karena ketidaktahuan sejarah ratusan tahun sebelum datangnya Yesus, yaitu ketika Israel dijajah oleh Yunani. Dan salah satu poin penting yang terawatkan oleh teman-teman Protestan adalah Antiochus IV Epiphanes dan Makabe. Jadi menurut saya, cukup disayangkan Deuterokanonika tidak ada di dalam Alkitab Protestan. Dan saya berharap nanti ada Deuterokanonika juga pada openbiblika.com. Sekarang tidak ada Deuterokanonika pada openbiblika.com karena saya belum menemukan sumbernya. Kalau saya sudah menemukan sumbernya, pasti akan saya masukkan ke dalam openbiblika.com. Nah, mengenai restorasi nama Yahweh, saya setuju pada Perjanjian Lama. Menurut saya, penggantian nama Yahweh menjadi kurios pada Septuaginta karena dipaksa oleh kerajaan Seleucid. Dan hal ini sudah menjadi tradisi Yahudi sampai hari ini. Sekarang ini tidak ada yang memaksa kita untuk mengganti nama Yahweh. Jadi tidak seharusnya kita mengganti nama Yahweh dengan apapun di dalam Perjanjian Lama. Namun saya tidak setuju dengan restorasi yang kebablasan. Maksud saya begini. Ketika Yesus datang ke dunia, Alkitab yang dia baca adalah Septuaginta. Dan dia tidak berbicara apapun tentang nama Yahweh. Hal ini bisa kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Para saksi mata tidak pernah sekalipun menulis bahwa Yesus berbicara untuk restorasi kembali ke nama Yahweh. Seperti yang saya katakan pada video lain, nama Yahweh artinya adalah Dia ada. Ketika Tuhan pertama kali menyatakan namanya kepada Musa, yang pertama kali dia sebut bukanlah Yahweh. Yang pertama kali dia sebut adalah Ehye, Asher, Ehye, yang artinya aku adalah aku. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, namanya adalah Aku adalah Aku. Ehye, Asher, Ehye. Namun kita tidak menyebutnya begitu. Kita menyebutnya Yahweh, Dia ada. Dia menyebut dirinya sendiri, Aku ada. Kita menyebutnya Yahweh, Dia ada. Oke, paham ya? Nah, ini juga yang setahu saya, teman-teman banyak yang nggak tahu. Ketika Yesus datang, dia berulang-ulang berkata di dalam bahasa Yunani, ego eimi. Apa artinya ego eimi? Ego eimi artinya aku adalah aku. Ehye, Asher, Ehye. Ego eimi. Aku adalah aku. Jadi menurut saya, Tuhan membiarkan nama Yahweh digantikan di dalam Septuaginta bukan tanpa alasan. Menurut saya, itu adalah persiapan untuk nama baru yang di dalamnya kita semua diselamatkan, yaitu nama Yesus Kristus, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Nama di atas segala nama. Oleh sebab itu,
Saya setuju untuk tidak mengganti nama Yahweh di dalam Perjanjian Lama dengan kata apapun. Namun saya tidak setuju untuk mengganti kata kurios yang ada di naskah Perjanjian Baru dengan Yahweh, walaupun mereferensi kepada Perjanjian Lama. Paham ya? Dan saya berharap pada suatu saat nanti, Katolik, Protestan, Ortodoks, Syria, Koptik, Messianic Jews, Hebrew Root, dan lainnya, kita semua bisa berkumpul bersama dan mengadakan perjamuan kudus di dalam nama Yesus Kristus. Sekian video kali ini. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagi penguasa kita, Yesus Kristus. Hasebi selo etbab Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabekir bisalfa Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu, Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang di kesembuhan, kata belas kasihanmu, bicaralah Yesus. Padamu ada damai. Dabeli bisua Evda Elohim Hasma Kumilat Harisbi Zevotili mutka Milim sekum rapakoa Milim setidut laos Dabereli bisua Tab khalis dun maus Berbicaralah Yesusku dengan suara lembut, periksalah hati ini, ajarku untuk taat, bersyukur dalam cintamu, menyerah pada rahmatmu, berbicaralah Yesusku, ajarku mengenalmu. Bicaralah Yesusku di tengah badai topan, gelombang laut menerpa, kami akan tenggelam. Kata yang hentikan badai, kata yang beriku harapan, berbicaralah Yesusku, tenangkanlah hatiku. Debereli bisua Adua besel knafcha Bikla le nafsi inecha Ebseato ay becha